Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus juga salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat bertemu kembali di channel Redpeksi Official. Udah lama kita muncul lagi di sini. Insya Allah mudah-mudahan membawa keberkahan dan juga niat untuk berbagi ilmu dalam bela diri Beksi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Pada season kemarin itu gerakan Beksi itu terdiri dari beberapa elemen. Yang pertama pukulan, tangkepan, sikutan, dan salah satunya yang keempat adalah gerakan kaki. Banyak orang menilai dan berasumsi, beranggapan bahwa gerakan kaki di perguruan Beksi cuman hanya sekedar bisanya gedik doang. Tapi itu salah. Menurut kami bahwa yang dipelajari di dalam gerakan kaki di Beksi ini bukan hanya gedik, tapi ada jenis istilahnya menggeji, terus ada menyepak, ada juga mendengkul, ada juga yang mengosek. Jadi jenis-jenis gerakan kaki itu banyak macamnya. Nanti di dalam konten ini Ane akan menjabarkan fungsi faedah dari gerakan kaki yang ada di Beksi. Selamat kita saksikan konten gerakan kaki ala Red Beksi. Terima kasih. Ya, kepada sohib Red Beksi, Ane akan mengatraksikan atau nunjukin gerakan kaki yang ada di dalam Beksi. Ya seperti yang biasa orang banyak kenal, apa sih bentuknya itu gedik. Jadi gedik ini. Nah, ini gerakan gedik. Biasanya pada umumnya itu diawali kalau seandainya kita mau menjalankan gerakan jurus yang pertama atau gerakan pertama. Biasanya pasang. Nah, dia udah menggedik. Nah, ini ada fungsinya dia menggedik. Ya. Terus yang kedua itu ada gerakan menyepak. Gerakan menyepak juga diambil dari jurus-jurus, salah satu jurus yang ada di Beksi. Dia menyepak, biasanya dia ambil begini. Biasanya untuk mengambil kaki lawan, dia menyepak. Terus yang ketiga, gerakan mengosek. Mengosek, dia biasanya kalau sekiranya untuk melangkah ke depan dalam jurus. Ini ada gerakan mengosek. Dirangkai dengan gedigan biasanya. Jadi dia mengosek, baru dia. Nah, fungsi dari mengosek itu ada kegunaan dan manfaatnya. Nanti dijelasin dengan berupa aplikasi. Terus yang keempat ada gerakan mendengkul. Ini juga diambil dari gerakan kita pasang Beksi. Ininya. Mendengkul. Nanti dijelasin lagi di dalam aplikasi. Nah, itu salah satu dari gerakan kaki yang ada di ilmu bela diri Beksi. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, sekarang Ane jelasin beberapa 4 gerakan kaki yang ada di Beksi. Pertama, kita menggedik.
Nah, simpelnya yang awal-awal kita menggedik, pukul, kita ambil untuk di situ, ya, ulang. Nah ini kita ambil di sini, ya, ulang lagi. Ini menggedik. Jadi pukul kita ngambil di buku-bukunya ini, posisi gedik nih, di buku-bukunya ini, ya, di buku-buku ini kita ambil jadi kena di sini, di jari-jari kaki maupun di tengkulai, ini di mata kaki. Terus juga ada gerakan menyepak. Menyepak di beksi itu gerakan yang diambil di saat di jurus silem ada dia menyepak. Pukul. Dia menyepak, dia sama, dia pukul. Sekarang ganti di posisi ini lagi. Nah kalau seandainya dia di posisi sebelah sini, berarti biasanya kanan atau kiri terserah dia posisinya. Pukul, dia menyepak, model kayak begitu. Tapi diiringi gerakan masuk lagi, kita mau hantem musuh. Ya sekarang kita masuk di gerakan kaki yang istilahnya menggejik. Menggejik, dia pukul. Jadi menggejik dia posisinya yang ambil begitu. Bisa juga ambil begini. Dia pukul, nah dia lurus. Dia masuk. Di gerakan kaki. Ya. Dia masuk kemari, tapi tetap posisinya kita tahan. Ulang lagi, dia menggejik tuh. Posisi dia menggejik, beda ya antara menggejik sama menggejik. Dia menggejik begini, kita tekan begitu, lalu kita masuk. Dia biasanya lawan dia begini, kita mengosek di sini, yang ambil gerakan mengosek begitu. Oke, pukul, dia masuk, dia mengosek. Ulang. Itu mengosek di saat kita masuk. Kaki lawan dia pukul, dia masuk. Nah, di sini gerakan kosekan di sini. Bisa juga tadi masuk dari luar, sekarang kita masuk dari dalam. Dia pukul, dia masuk tetap posisi begini, tapi dia mengoseknya dia begitu. Ulang. Jadi gerakan kosekan dengkul ini. Gerakan kaki mendengkul, istilah mendengkul. Gerakan kaki beksi dengan istilah mendengkul. Biasanya menghantam titik kelemahan yang benar-benar vital. Pukul, pertama dihajar begitu. Jadi dia punya alat kemaluan titik kelemahannya. Terus yang kedua, dia masuk di ulu hati atau di rusuk. Lebih jelasnya, biasanya kalau benar-benar kena, jadi kekuatan mendengkul itu 2 kali lipat dibandingkan tendangan. Tapi dengan syarat kita kudu rapet.
Ibaratnya dia pukul, dia masuk kemari, posisi dia kemari. Nah, posisi mendengkul begini nih lebih parah. Jadi kekuatan kalau di kaki, kekuatan yang besar itu di saat mendengkul. Kekuatan tangan yang besar itu di saat dia menyikut dibandingkan pukulan ya. Kalau di tangan sikut adalah power kekuatan 2 kali lipat dibandingkan pukulan. Nah, kalau di kaki mendengkul, dalam posisi mendengkul itu kekuatannya 2 kali lipat dibandingkan tendangan. Tapi dengan syarat kedua-duanya sikut atau mendengkul kita kudu dalam posisi dekat atau rapat. Kalau sekiranya jauh itu nggak mungkin. Kalau jauh berarti dia pukulan yang keluar. Kalau jauh berarti gejigan yang kudu ini dimainkan. Jadi kita tendangan nyampe kemari dari pinggang ke atas nggak ada. Itu mainan bagiannya di tangan. Ya, sekali lagi mendengkul. Kalau misalnya biasanya kalau mendengkul itu orang juga udah berasa soalnya begini nih. Ya, jadi ada 4 gerakan di dalam gerakan kaki di beksi. Ada menggedik, menggejik, mendengkul, dan juga mengosek. Nah, di saat kosekan coba ketemu kakinya, bukan ketemu di sini, atau kaget dia mengosek, dia masuk kemari. Dia masuk kemari juga posisinya udah mengosek, tapi tubuh ambilannya. Ya, demikianlah gerakan kaki yang ada di beksi. Mudah-mudahan menambah wawasan manfaat bagi kita semua. Kita berbagi dan selalu mengkaji gerakan-gerakan yang ada di dalam jurus yang ada di beksi. Terima kasih. Demikianlah tutorial dari manfaat gerakan kaki yang ada di beksi. Jadi sekali lagi ada istilah menggedik, menggeji, mengosek, menyepak, dan mendengkul. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua, terutama bagi para pebeksi yang ada dimanapun berada, sekaligus juga untuk para praktisi bela diri. Di sini saya tekenin bahwa tidak ada niat untuk menyombongkan diri atau kita pada intinya niat kami adalah berbagi ilmu ala Red Beksi. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua, dan sampai ketemu lagi di tutorial yang berikutnya bersama Red Beksi Official di dalam channel YouTube-nya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.